Selamat datang kembali di Cerita Strangers Channel. Pada kesempatan kali ini, pembahasannya cukup menarik. Menarik banget sih, karena gue jarang banget dapet narasumber yang dia open BO ya. Jadi mari aja tanpa berlama-lama kita bahas videonya. Jadi, stranger kita kali ini terlibat aktivitas prostitusi karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk mensupport orang tua dan keluarganya. Dia bahkan pernah membuat video dalam melakukan aktivitasnya. Ada niatan stranger untuk keluar dari dunia kelam ini dengan harapan akan mendapat pekerjaan yang halal. Tetapi apa daya, pada kenyataannya ternyata pekerjaan ini sulit didapat, sedangkan kebutuhan terus mendesaknya. Jadi teman-teman semua yang penasaran, full videonya ada di pojok kanan atas. Silahkan ditonton. Prostitusi telah ada sejak zaman dahulu kala hingga saat ini, dan akan tetap ada. Di Indonesia sendiri, prostitusi diketahui telah ada sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1852. Saat itu, para wanita pelaku prostitusi ini mendapat julukan, yaitu dengan nama public woman atau wanita publik ya. Semuanya diawasi secara ketat oleh kepolisian Hindia Belanda. Kemudian ketika Indonesia beralih dikuasai oleh Jepang, maka mulailah adanya perbudakan yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap wanita-wanita Indonesia dan Belanda. Nama panggilan untuk wanita-wanita pelaku prostitusi pun berubah dengan nama panggilan baru, yaitu Jugun Ianfu. Kemudian setelah Indonesia merdeka, prostitusi di Indonesia malah berkembang semakin marak dan rumit. Sebutan bagi mereka berubah menjadi pelacur. Sebutan pelacur di kala itu dirasakan terlalu vulgar, sehingga pemerintah Indonesia di tahun 1996 melalui Menteri Sosial mengeluarkan keputusan merubah sebutan bagi pelacur menjadi wanita tunasusila atau disingkat dengan WTS, yang artinya wanita yang tidak mempunyai susila, tidak mempunyai adab dan sopan santun dalam berhubungan seks berdasarkan norma di masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya, yang menjadi pelacur ternyata bukan hanya kaum wanita, tapi ada juga kaum laki-laki yang dikenal dengan istilah gigolo. Dan sebutan WTS pun sudah tidak sesuai lagi. Maka dalam waktu yang hampir bersamaan, muncullah istilah baru, yaitu pekerja seks komersial atau PSK. Sebutan ini menjadi sesuai, bisa berlaku baik bagi wanita maupun bagi laki-laki pelaku prostitusi. Faktor pendorong yang membuat seorang perempuan sampai menceburkan diri ke dalam kegiatan prostitusi diantaranya adalah karena masalah kemiskinan dan status sosialnya yang relatif rendah. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa keberadaannya memiliki dampak sosial yang membuat akhlak masyarakat bisa menjadi rusak, serta menghancurkan sendi-sendi keharmonisan rumah tangga, yang pengaruhnya berimbas ke banyak keluarga yang menjadi berantakan dan berujung kepada perceraian. Memang harus diakui bahwa para PSK umumnya tidak bekerja sendirian. Dalam aktivitasnya selalu ada 3 pemain, PSK, mucikari, dan lelaki hidung belang. Ketiga-tiganya dapat dikenakan pidana, tetapi khusus mucikari seharusnya mendapat hukuman yang paling berat di antara mereka karena dianggap sebagai pelaku perdagangan manusia. Wanita PSK umumnya memiliki pengetahuan yang rendah tentang prostitusi. Mereka tidak menyadari akibat dari kegiatan yang dilakukannya, mulai dari dampak fisik yang dirasakan pelaku, dan dampak psikologis yang akan mempengaruhi kesehatan mental yang cukup membahayakan.
Dalam dirinya akan muncul rasa bersalah, perasaan menyesal, malu akan gunjingan orang lain, malu bergabung dengan kelompok. Semua perasaan ini berakibat hilangnya rasa percaya diri, membuat dirinya menjauh dari lingkungan sosial, teman, dan keluarganya, dan menjadi antisosial. Jika kita telusuri teman-teman semua, seseorang menjadi PSK, semuanya berawal dari rumah. Peran orang tua dan keluarga dalam pendidikan moral keagamaan adalah merupakan faktor penting sebagai pondasi bagi seorang anak untuk mampu menghindari melakukan hal-hal yang negatif. Apalagi bila sang anak menjadi tumpuan dan harapan hidup bagi orang tua dan keluarganya. Semua menjadi tidak mudah lagi bagi wanita PSK untuk mencari jalan keluar. Kebutuhan ekonomi yang mendesak serta susahnya mencari pekerjaan selalu dijadikan alasan dan melatar belakangi seseorang terpaksa mencari jalan keluar yang pendek dan tidak tepat dengan melakukan aktivitas prostitusi. Akhirnya kita sampai juga di penghujung video. Mari kita tutup video ini dengan sebuah kutipan yang menarik. Ada hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan bahwa seluruh anak Adam adalah cenderung berbuat salah, dan paling baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat. Oke, jadi sekian aja video gua kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.